Imam Syafi'i, nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muthalibi Al-Qurashi, lahir pada tahun 180 Hijriah atau 767 Masehi. Ada beberapa perbedaan pendapat tentang tempat kelahirannya, dengan beberapa sumber mengklaim bahwa ia lahir di Gaza atau dekat Askalan. Ketika Imam Syafi'i berusia 2 tahun, setelah kematian ayahnya, ia dibawa oleh ibunya, Fatimah, ke tanah leluhurnya di Mekah. Sejak usia dini, Imam Syafi'i menunjukkan kecerdasan dalam sastra Arab dan bahkan mampu menghafal syair-syair Arab. Di bawah bimbingan ibunya, ia belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Kemudian, ia berguru kepada beberapa tokoh terkemuka, termasuk Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Al-Zanji di Makkah. Pada usia 13 tahun, ia pergi ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, yang merupakan ahli fikih dan hadis. Setelah belajar dari Imam Malik, Imam Syafi'i bekerja di kantor pemerintah di Yaman, tetapi kemudian ditangkap karena dituduh terlibat dalam organisasi ilegal. Ia diadili di Baghdad di depan Khalifah Harun al-Rashid, tetapi berhasil membela diri dan dibebaskan. Setelah itu, ia pergi ke Baghdad pada tahun 801 untuk belajar tentang fikih Hanafi dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah kembali ke Mekah, Imam Syafi'i menjadi seorang pemuka dalam bidang fikih dan memberikan fatwa di Masjidil Haram. Pada periode ini, ia melakukan perjalanan antara Mekah dan Baghdad untuk mengembangkan mazhabnya sendiri, mazhab Syafi'i. Di Baghdad, ia mulai merasa tidak puas dengan perang saudara yang sering melibatkan kekhalifahan Abbasiyah. Di Mesir, Imam Syafi'i terus mengembangkan mazhab Syafi'i yang didasarkan pada 4 sumber hukum: Al-Quran, Sunnah, pendapat hukum masyarakat, dan elaborasi hukum dari teks aslinya dengan menggunakan analogi. Di Mesir, ia memiliki beberapa murid terkemuka seperti Abu Yaqub al-Buwaifi, Ismail al-Muzani, dan Rabi al-Muradi. Selama masa ini, Imam Syafi'i juga merevisi fatwa-fatwanya yang dikenal dengan mazhab jadid yang terdokumentasikan dalam kitabnya Imam Syafi'i menghabiskan sisa hidupnya di Mesir dan meninggal pada tahun 204 Hijriah atau 871 Masehi. Mazhab Syafi'i yang ia kembangkan menjadi salah satu dari 4 mazhab besar dalam Islam Sunni dan mempengaruhi praktik hukum Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Keseluruhan perjalanan hidupnya mencerminkan dedikasinya untuk pengembangan ilmu fikih dan warisan berharga yang ia tinggalkan dalam bentuk mazhab Syafi'i.